yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif hafizallahu tabaraka wa ta'ala. Kita masih di awal-awal muqaddimah kitab ini, di mana kita masih dalam pembahasan tentang 3 landasan utama dalam beragama. 2 diantaranya telah kita sebutkan, telah kita baca, di mana landasan yang pertama bahwasanya Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kita. Kemudian Islam dinuna, Islam adalah agama kita. Kemudian yang ketiga ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita dan rasul kita. Ada beberapa poin pembahasan di sini akan disebutkan oleh Syekh hafizallahu tabaraka wa taala. Di antaranya adalah bahwasanya arsalallahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila nasi jami'an liyu'allimahumul islama, bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya untuk mengajarkan mereka agama Islam, agama yang hak, yaitu agama tauhid. Kemudian di antara berikutnya pula adalah yajibu ala ta'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita, yajibu alayya ta'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk kemudian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang enggan untuk masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku maka ia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka merekalah orang-orang yang enggan. Sehingga sudah kewajiban bagi kita untuk kemudian mentaati Rasulullah SAW apabila telah sahih datangnya dari Rasulullah SAW hadis tersebut. Kemudian diantaranya juga adalah hal yang harus diperhatikan, yajibu alaina al-iqtida bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wattiba'uhu. Wajib bagi kita untuk kemudian meneladani, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta, dan mengikutinya. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Allah tabaraka wa taala bukan hanya mengkhabarkan kita, Allah tabaraka wa taala bukan hanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik, namun ini merupakan perintah dari Allah tabaraka wa taala kepada kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Dalam hal apa? Dalam hal akidah, dalam hal amaliyah, dalam hal kehidupan dunia kita sekalipun. Ini yang berikutnya. Kemudian juga berikutnya pula adalah yajibu alaina taqdimu mahabbati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil ummahat wal aba wa jami'in nas. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mendahului kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan kepada ibu, dibandingkan kecintaan kepada bapa, dan dibandingkan kecintaan kepada seluruh manusia. Sehingga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan kewajiban setiap muslim, wajib untuk dikedepankan dibandingkan kecintaannya kepada kedua orang tuanya, dibandingkan kecintaannya kepada anaknya, dibandingkan kecintaannya kepada kekasihnya, dibandingkan kecintaannya kepada kerabatnya. Sehingga kalau kemudian perintah orang tua menyelisih dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mendahului dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti melawan. Ketika kemudian sang anak keinginannya menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita sesayang apapun kita kepada anak kita untuk kemudian lebih mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apapun itu. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Ada beberapa hal yang ingin kita terangkan di sini, bahwa mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah poin-poin mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita, Rasul kita, itu melalui dua hal, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu di tempat kita yang pertama, yang biasa kita membuat majelis alim di sana. Yang pertama adalah dengan mengetahui sirahnya, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang itu membaca, mengkaji, mempelajari, menyimak dengan seksama pelajaran biografi Rasulullah, perjalanannya, sirahnya dari mulai lahir sampai wafatnya, maka dia akan mengenal siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mengenal, dia akan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya cinta, dia akan takjub kagum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara yang pertama. Dengan demikian, seorang bisa sampai kepada tahapan tingkatan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengetahui biografinya, membaca biografinya, mengkaji biografinya, bahkan mengaji misalkan tentang biografinya. Dan ini yang seharusnya kemudian dilakukan oleh seorang Muslim, apalagi buku-buku tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Bisa kita dapatkan. Kalau tidak bisa buku cetak, maka tulisan-tulisan banyak tersebar, artikel banyak, PDF banyak, bahkan buku-buku yang kemudian dijadikan PDF pun banyak. Tinggal kitanya mau membaca atau tidak. Karena dengan demikian kita akan mengenal siapa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat banyak pelajaran tentang bagaimana kesabarannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana lemah lembutnya, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya. Sehingga dengan demikian kita akan bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian kita bisa mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada kita ini. Itu cara yang pertama, dan itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan mengetahui hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus kepada kita memiliki hak-hak yang harus kita sebagai seorang Muslim memenuhi hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Yang kita harus memberikan hak itu sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan, jangan berkurang-kurangan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini siapa? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hak yang harus kemudian kita lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah menjelaskan siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Ini perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada manusia, kepada mereka kaum musyrikin, kepada mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan termasuk pula kepada kita. Kita yang mengaku cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa buahnya? Apa buah dari kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencintai kalian, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini membantah sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam dan kaum muslimin, yang mereka menamakan diri mereka dengan Quraniyun, orang-orang yang hanya mau mengambil berpegang teguh dengan Al-Quran saja dan tidak mau berpegang dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan kalau sabda Rasulullah SAW itu ada yang doifnya, ada yang sahihnya. Karena adanya yang doif, adanya yang sahih. Al-Quran jelas sahih karena mutawatir. Sehingga daripada hadis yang kadang kita tidak tahu sahih dan doifnya, maka kemudian kita buang saja semuanya. Mending berpegang teguh dengan yang jelas, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, kalau oleh karenanya kita perlu untuk belajar mana yang sahih, mana yang doif. Kalau yang sahih kemudian kita amalkan, kita berpegang teguh dengannya. Kalau memang jangan jelas doif dan kemudian parah doifnya dan sebagainya, maka itu kemudian kita tinggalkan. Bukan berarti karena ada kemungkinan bisa sahih, bisa doif, maka tinggalkan semuanya. Ini kan cara berpikir yang salah. Itu alasan mereka yang pertama. Kemudian di antara argumentasi mereka berikutnya adalah, kan yang kita butuhkan adalah Al-Qur'annya. Ibarat kalau ada orang yang mengantar paket kepada kita, yang kita butuhkan itu orang yang mengantarnya atau paketnya.
Paket ini ibarat Al-Quran, karena Rasulullah SAW membawa Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan tentang Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quranul Karim. Rasul ini ibarat tukang pos. Rasul ini ibarat tukang paket. Paket yang dibawanya, pos yang dibawanya, surat yang dibawanya adalah Al-Quranul Karim. Yang kita butuhkan itu tukang paketnya atau posnya, kata mereka. Ya tentu mereka kemudian akan mengatakan, ya tentu isinya, paketnya, posnya, bukan orangnya, bukan yang mengantarkan paketnya. Oleh karenanya kita ambil Al-Quran. Adapun Rasulullah SAW manusia biasa seperti kita, bisa benar, bisa salah. Siapa yang tahu kalau hadisnya sudah tercampur dan lain sebagainya, kata mereka. Maka ini merupakan sebuah kebatilan. Maka ini merupakan sebuah kebatilan. Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah mereka semua bahwasanya wajib untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti apanya? Mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti bimbingannya, mengikuti perintahnya, mengikuti arahannya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Sehingga ayat yang mulia ini menjadi hujjah, timbangan apakah seorang itu benar-benar cinta kepada Allah ataukah tidak, yaitu dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ayat ini Allah menerangkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sehingga di sini adalah mengikuti Rasulullah SAW merupakan tanda cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kepada kita akan kedudukan yang tinggi, yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu syarat diterimanya amal saleh. Bahwasanya mengikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu syarat diterimanya amal saleh. Yang mana kalau kemudian seorang tak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, tak terpenuhi syarat ini, maka amalannya akan ditolak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa syarat diterimanya amal, sebagian mereka mengatakan 2, sebagian mereka mengatakan 3, sebagian mereka mengatakan 5. Anggaplah 2. Maka yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti Rasulullah SAW. Anggaplah 3. Maka syarat yang pertama adalah iman, karena amal soleh tidak akan diterima kecuali dari orang yang beriman saja, dari seorang muslim saja, dari seorang yang bertauhid saja. Kemudian amalan tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak. Maka ini merupakan diantara hal yang kemudian harus kita perhatikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fa innallaha ja'alal ikhlasa wal mutaba'ata sababan liqabulil a'mal, fa idza faqada lam tuqbal al a'mal. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ikhlas dan ittiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarat diterimanya amal. Yang mana kalau salah satu dari keduanya itu hilang, tak terpenuhi syaratnya, maka amal soleh sebagus apapun tak akan diterima. Ada orang yang salat ikhlas karena Allah, namun tak mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya salat maghrib nanti misalkan jam 6 misalkan. Kemudian jam 5 sore dia sholat maghrib. Apakah diterima? Sebagus apapun sholatnya, sampai meneteskan air mata sekalipun, maka sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena menyelisih syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lain sebagainya. Ada orang yang berpuasa kemudian jam 6 pagi makan sahur. Apakah puasanya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sekalipun ia mengatakan saya ikhlas karena Allah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah ada aturannya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang tata cara berpuasa dan begitu seterusnya. Sehingga dua hal ini atau mutaba'atul Rasul SAW ini merupakan salah satu dari syarat diterimanya amal. Ini menunjukkan akan ketinggian Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akan hak Rasulullah SAW, betapa tingginya kedudukan beliau SAW. Al-Imam Al-Fudhali bin Iyad mengatakan ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ketika menafsirkan kalimat ahsanu amala, maka Imam Fudhali bin Iyad mengatakan huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Maksud dari untuk menguji di antara kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya, bukan.
adanya ujian dan cobaan dunia, hidup mati, miskin kaya dan lain sebagainya, semata-mata untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Banyak amalannya memang bagus, bukan berarti tidak boleh banyak amalan, bukan. Namun penekanannya adalah pada siapa yang paling bagus amalannya, siapa yang paling baik amalannya. Apa makna dari yang paling bagus amalannya? Apa makna yang paling baik amalannya? Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan maknanya adalah akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang namanya hidup dan mati, miskin dan kaya, ujian hidup yang menimpa, untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maksudnya apa? Siapa yang paling ikhlas amalannya dan siapa yang paling benar amalannya. Kemudian disebutkan, ya Aba Ali ma akhlasu wa aswabu. Apa makna dari siapa yang paling ikhlas dan yang paling benar? Kemudian Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala namun tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amal yang dikerjakannya itu benar namun tidak ikhlas karena Allah, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan itu dikerjakan benar-benar ikhlas dan benar. Al-khalisu an yakuna lillah. Apa maksud ikhlas? Dia mengerjakan amalan itu semata-mata karena Allah, bukan karena pujian, sanjungan, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Was-shawab, apa maksud dari yang paling benar? Yang benar an yakuna ala sunnah. Amalan tersebut dilakukan sesuai dengan bimbingan sunnah, di atas sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki hak yang tidak main-main, bahwasanya kita wajib untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh kemudian mengurangi haknya, tidak boleh menurunkan kedudukannya, tidak boleh merendahkan Rasulullah SAW, terutama dalam hal amalan. Tidak boleh seorang itu kemudian karena kecerdasannya dia kemudian mengatakan saya ingin membuat sebuah amalan tersendiri yang keluar dari koridor syariat Muhammad SAW. Tidak bisa. Dan dari hal ini maka perasaan tidak bisa bermain dalam hal ini. Menurut saya ini baik. Kan yang penting hatinya, yang penting ikhlas dalam beramal. Tidak, harus sesuai bimbingan Rasulullah SAW. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam ayat yang lain menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita akan betapa tingginya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah tabaraka taala berfirman, "Fala wa rabbik." Demi Rabbu, sungguh demi Rabbu. Allah tabaraka taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbu, la yu'minun. Mereka itu tidak beriman, kata Allah tabaraka taala. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai sang pemutus dari apa yang mereka perselisihkan. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala kemudian menafikan iman dari mereka, dari orang-orang yang tak menjadikan Rasulullah SAW sebagai penengah, Rasulullah SAW sebagai pemutus hukum, Rasulullah SAW sebagai pemutus perkara dari apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tak mendapati pada diri mereka itu rasa haraj, rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad. Ketika seorang atau dua orang atau dua kelompok muslimin mereka berselisih, maka kata Allah tabaraka wa taala mereka tidak beriman sampai mereka dalam perselisihannya itu mau menjadikan Rasulullah sebagai penengah, mau menjadikan Rasulullah sebagai pemutus, mau menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Dan ketika Rasulullah SAW sudah menetapkan bahwasanya yang benar adalah A, yang benar adalah B dan lain sebagainya, maka orang yang diputuskan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang salah, orang yang keliru, maka tidak layak di dalam kalbunya ia mendapati rasa sesak dada. Semisal seorang suami dan seorang istri kemudian mereka ribut, mereka berselisih paham. Kemudian siapa yang harus dijadikan penengah?
maka yang harus dijadikan penengah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tiada, bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian diputuskan di dalam sunnah, misalkan yang benar dalam hal ini adalah sang istri misalkan. Wajib bagi sang suami untuk kemudian dia berlapang dada dari keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan penuh penerimaan. Dan ini merupakan tanda beriman. Sehingga seorang mukmin ketika dia berselisih, dia menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkaranya, sebagai hakimnya. Ketika diputuskan bahwa kita ini salah misalkan, maka seorang mukmin menerimanya dengan lapang dada, tidak ada gerutu di sana, tidak ada rasa sesak dada dan lain sebagainya. Ini tanda iman. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah bersumpah atas nama dirinya, sampai Allah menafikan iman, sampai mau orang yang berselisih itu menjadikan Rasulullah sebagai hakimnya, pemutus perkara dari apa yang mereka perselisihkan. Di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah tabaraka wa taala menyebutkan kembali tentang kedudukan Rasulullah SAW yang tinggi di dalam agama ini, sehingga jangan sampai kaum muslimin meremehkannya, merendahkannya, menghinakannya, mencampakkannya dan lain sebagainya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih, berbeda pendapat, berselisih pendapat baik dalam hal akidah, baik dalam hal fikih, baik dalam hal amalia, baik dalam hal kehidupan dan lain sebagainya. Kalau kalian berselisih dalam hal apapun, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikan perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berselisih pendapat tentang sebuah amalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berselisih pendapat tentang keyakinan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Rasulullah SAW. Allah melanjutkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga diantara tanda seorang mukmin adalah ketika dia berselisih dalam hal apapun, dalam hal fikih, dalam hal akidah, dalam hal persoalan-persoalan ilmiah, amalia, keyakinan, ijtihadiyah, apapun itu, maka seorang mukmin mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Bukan menurut fulan dan lain sebagainya. Tidak, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan diantara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang barusan di awal-awal kita sebutkan, adalah wajibnya siapapun dari kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wajibnya bagi kita untuk berpegang kepada dalil. Berpegang kepada dalil. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun kita, yang awamnya ataukah yang berilmunya, wajib bagi kita, kalau jelas nampak di hadapan kita dalil, jelas nampak di hadapan kita dalil, dalam hal ini wajib bagi kita untuk mengikuti dalil. Tinggalkan alma mater, tinggalkan lembaga, tinggalkan organisasi, tinggalkan madhab, tinggalkan daerah, tinggalkan dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib bagi kita untuk mengikuti dalil. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda halnya, namun mengikuti dalil bukan maknanya bertanya dalil. Dalam beberapa perkara bertanya dalil itu baik, namun bukan maksudnya adalah setiap kali ada persoalan kita bertanya dalil. Bedakan, ini harus difahami dengan baik. Wajib bagi siapapun di antara kita, ingin awamnya, ingin muslimnya, untuk mengikuti dalil. Dalam artian ketika nampak di hadapan kita dalil, kita ikuti. Kalau misalkan amalan yang kita kerjakan keliru, kemudian kita membaca, ada dalil kita baca, ternyata menyelisih apa yang kita amalkan, dalam hal ini wajib mengikuti dalil. Ketika berdiskusi, disampaikan ilmu, wajib mengikuti dalil. Bukan berarti wajib bertanya dalil. Adapun bertanya dalil, maka ini masuk dalam bab, ada beberapa pembahasan, terutama dalam bab adab, dalam bab akhlak dan lain sebagainya. Sehingga kalau bertanya, karena kita wajib mengikuti dalil, kalau begitu setiap bertanya, tanya dalil. Tidak, bukan itu maksudnya. Karena di antara hal yang harus diperhatikan adalah orang awam itu tidak harus bertanya dalil ketika bertanya persoalan-persoalan, karena akan memberatkan dirinya, karena dia tidak mengetahui bagaimana pendalilan dan sebagainya. Namun orang awam ketika datang dalil kepadanya tanpa ia minta, dia membaca, dia mendengar, kemudian menyelisih apa yang dilakukannya, maka dalam hal semacam itu wajib mengikuti dalil. Gambarannya begini supaya mudah difahami. Dan terkadang prinsip ini itu hasilnya berbeda. Maksudnya berbeda adalah
Kita mengikuti dalil, namun ternyata kesimpulannya keliru. Itu kadang ada yang demikian. Contoh misalkan, ada sebuah persoalan ilmiah. Kita selaku makmum misalkan, apa yang harus dilakukan kalau imam itu duduk sholatnya? Kita sedang berdiri sholat, tiba-tiba imam duduk. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin berdiri, kita harus tahu ilmunya. Kalau kita duduk, harus tahu ilmunya. Kemudian kita bertanya kepada seorang alim. Beragama ini simpel, dua hal saja. Pertama, wajib mengikuti dalil kalau nampak di hadapan kita dalil. Yang kedua, mengikuti orang yang kita berhusnudzon kepadanya bahwa orang ini mengikuti dalil. Selesai. Beragama itu begitu. Ketika kita ingin bertanya, tanya orang yang kita husnudzon orang ini mengikuti dalil. Namun tidak perlu bertanya apa dalilnya, karena kita sudah husnudzon orang ini mengikuti dalil. Adapun nanti kedepannya ternyata kita membaca dalil menyelisih jawaban orang ini, maka dalam hal ini kita mengikuti dalil. Ini konsep beragama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, contoh misalkan dalam persoalan tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Imam duduk, kita berdiri atau duduk? Karena kalau berdiri harus tahu ilmunya, kalaupun duduk harus tahu ilmunya. Kemudian kita bertanya kepada seorang ahli ilmu yang kita berhusnudzon orang ini mengikuti dalil. Bertanya, apa hukumnya? Bagaimana Ustadz kalau misalkan ada persoalan semacam ini? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian sang Ustadz mengatakan bahwasanya dalam hal ini kamu tetap berdiri. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala berpandangan, memfatwakan bahwasanya makmum tetap berdiri dalam kondisi semacam itu. Sebelum kita bertanya, tidak setiap orang kita tanya. Yang kita tanya adalah orang-orang yang kita husnudzon orang ini mengikuti dalil. Sehingga kalau sudah dikasih jawaban sudah cukup. Karena itu merupakan dalil bagi kita orang yang awam. Karena kita membangun pertanyaan itu di atas husnudzon orang ini mengikuti dalil. Ini sangat penting sekali. Ini adalah usul fikih dan qawaid fikih yang harus diketahui oleh orang awam. Apa yang harus dilakukan? Kita sudah bertanya kepada orang yang kita husnudzon dia ini mengikuti dalil. Sudah dijawab. Apa jawabannya? Kita tetap berdiri. Dalam hal ini kita wajib mengamalkan jawaban tersebut. Kenapa? Karena kita sebelum bertanya kita sudah husnudzon bahwa orang ini mengikuti dalil. Sehingga jawabannya bagi kita adalah dalil. Kita mengikuti. Dalam suatu keadaan ternyata imam duduk. Apa yang harus kita lakukan? Sudah bertanya tadi kepada orang yang kita husnudzoni dia mengikuti dalil. Kemudian kita tetap berdiri. Kemudian keesokan harinya kita membaca, tak sengaja membaca Sahih Al-Bukhari, ternyata kita dapatkan, oh Rasulullah SAW pernah sholat sambil duduk. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan para sahabatnya untuk duduk. Kemudian para sahabat duduk. Ini kan dalil namanya di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian membaca lagi misalkan Rasulullah memerintahkan makmum untuk duduk apabila imamnya sholat sambil duduk. Dalam hal ini mana yang harus kita ikuti? Maka jawabannya adalah dalil yang telah kita temukan. Dalil yang kita temukan. Ini makna wajib mengikuti dalil. Ini makna wajib mengikuti dalil. Oh, apakah yang pertama berarti salah? Tidak. Yang pertama benar, caranya benar. Kenapa? Karena kita husnudzon orang ini mengikuti dalil. Sehingga kita bertanya, kemudian menjawab. Kemudian keesokan harinya kita menemukan dalil yang kita baca ternyata menyelisih apa yang kita ketahui kemarin. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Ahlussunnah mengikuti dalil. Bukan, oh ya saya sih pokoknya mengikuti ustadz saja. Tidak, masalahnya kita membaca. Masalahnya kita membaca. Dalam hal ini kemudian kita baca dalil di dalam Sahih Al-Bukhari yang menerangkan sholat sambil duduk. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita mengamalkan dalil yang sampai kepada kita ini. Ini makna wajib mengikuti dalil. Sekalipun apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah pandangan yang tidak tepat. Ternyata setelah belajar, ternyata yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan bahwa makmum tetap berdiri. Maka tidak masalah, sekalipun ternyata yang kita amalkan ini adalah pendapat yang lemah, sekalipun pandangan yang kita amalkan ini adalah pendapat yang marju, sekalipun pandangan yang kita amalkan ini adalah pendapat yang kurang kuat, namun prinsipnya benar, yaitu wajib mengikuti dalil. Karena kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita. Dalam hal itu ilmu yang sampai kepada kita adalah hadis tadi di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk duduk manakala imam salat sambil duduk. Seiring berjalannya waktu belajar, kemudian dia mengetahui bahwa ternyata hadis yang dibacanya waktu itu ternyata hadisnya sudah dihapus hukumnya. Oh, ini masuk dalam bab nasikh wal mansukh. Ternyata pandangan ini adalah pandangan yang lemah. Pandangan yang kuat adalah makmum tetap berdiri. Kok bisa nasikh wal mansukh? Karena ada dalil lain yang menghapus hukum dalil ini. Sehingga dalam hal ini tatkala datang ilmu kepada kita tentang nasikh wal mansukh, maka yang kita amalkan adalah ilmu yang sampai kepada kita. Namun prinsipnya di awal, yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini sudah benar. Ini adalah prinsipnya, bukan pokoknya tidak. Namun yang dilihat adalah detik ini kita apakah mengamalkan agama dengan ilmu atau tidak. Ini difahami tidak? Dijelas tidak gambarannya. Inilah prinsip Ahlussunnah wajib mengikuti dalil.
Wajib mengikuti dalil maknanya adalah ketika sampai kepada kita dalil, baik membaca, mendengar dan lain sebagainya, kemudian menyelisih apa yang kita amalkan, maka dalam hal ini kita wajib mengikuti dalil. Kalau nanti besok ternyata kita mendengar dalil yang lain, ya kita mengikuti dalil. Kalau gitu pindah-pindah dong, bukan pindah-pindah, karena kita mengikuti dalil. Oleh karena kita akan dapat di Al-Imam Syafi'i ada pendapat qadim, pendapat jadid. Al-Imam Abu Hanifah ada yang demikian, Al-Imam Ahmad ada pendapat demikian dan lain sebagainya. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Karena kan kita tidak mengatakan bahwasanya ilmu telah kita kuasai semuanya, ilmu telah kita ketahui semuanya, tidak. Sehingga yang terpenting adalah detik itu kita mengamalkan agama ini di atas ilmu yang sampai kepada kita, dan yang kita fahami. Baik, yang penting jangan menyelisih apa yang telah kita fahami dan amalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi di sini dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita khususnya ketika terjadi perselisihan apapun itu, khilafiyah kah, ijtihadiyah kah, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah tabaraka wa taala berfirman pula menjelaskan kepada kita tentang kedudukan yang tinggi dari Rasulullah SAW di dalam agama ini. Allah tabaraka taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya, nampak baginya kebenaran, kemudian dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, selain jalannya para sahabat, Allah tabaraka wa taala mengingatkan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka akan kami biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam wa sa'at masira, dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita, mengancam kita pula bahwa saya jangan menyelisih Rasul. Bahkan di dalam ayat yang mulia ini ada perintah bagi kita untuk mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabat. Jangan menyelisih Rasul dan jangan mengikuti selain jalannya para sahabat. Ini menunjukkan akan kedudukan yang tinggi dari Rasulullah SAW di dalam agama ini. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwasanya cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW ini menunjukkan tanda keimanan seorang hamba. Cinta kepada Rasulullah ini menunjukkan imannya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang mukmin. Dan Rasulullah SAW merindukan orang-orang yang mengimaninya. Rasulullah SAW itu rindu untuk berjumpa dengan orang-orang yang kemudian beriman kepadanya. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Aku ini ingin sekali, aku ini rindu sekali untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Rasulullah merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaranya. Kemudian para sahabat mengatakan, faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, awalaisa nahnu ikhwanuk? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Menggunakan kalimat ikhwan. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Walakin ikhwanil ladzina amanu bi walam yarawni. Siapakah saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah SAW itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku sekalipun mereka tak pernah melihatku. Maka cinta kepada Rasul ini merupakan tanda bahwa seorang hamba itu beriman. Seorang mukmin adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW, yang tak pernah menjumpai Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW untuk bisa berjumpa dengannya. Sehingga cinta merupakan tanda iman. Sehingga ini yang kemudian harus dipupuk, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tumbuh rasa cinta ini kepada Rasulullah SAW yang kemudian dibuktikan bukan hanya lisan saja, perbuatan pun membuktikan hal tersebut. Kemudian juga ikhwani fiddin azakumullah, pernah suatu hari di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Pernah ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya kiamat. Faqal, kemudian dikatakan, kemudian ditanya, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, wa madza a'dadta laha?
Memangnya apa yang telah engkau siapkan untuk datangnya hari kiamat itu? Kemudian orang ini mengatakan, la syai'a, aku tak memiliki bekal apapun, aku tak memiliki persiapan apapun, illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja bekalku hanya satu, sungguhnya aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ini bukti bahwa seorang hamba itu beriman, yang mana ini merupakan tanda adalah orang-orang yang kemudian dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengannya. Cinta kepada Rasulullah SAW ini menjadi sebab seorang itu akan masuk ke dalam surga sebanyak apapun dosa yang dimilikinya, menjadi sebab dosa-dosanya akan diampuni. Cinta kepada Rasulullah SAW ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, karena cinta kepada Rasulullah dapat menjadikannya dibangkitkan bersama Rasulullah, dapat dikumpulkan bersama Rasulullah. Rasulullah ketika mendengar seorang yang bertanya tentang hari kiamat yang tak memiliki bekal kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya ini, Rasulullah terdiam beberapa saat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak peduli seberapa banyak dosa yang kita miliki, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa masuk ke dalam surga? Sederhana, cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah modal utama untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam surga dan dikumpulkan bersama Rasulullah, dibangkitkan bersama Rasulullah. Tak peduli sebanyak apapun dosa yang kita miliki. Ini salah satu yang harus kemudian kita jaga. Ini harus kemudian kita tumbuhkan bagaimana rasanya, bagaimana untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena hanya sekedar cinta saja dapat kemudian seorang hamba itu dikumpulkan bersama Rasul. Apalagi kalau seorang itu kemudian benar-benar mengikuti Rasulullah, dia berupaya menjaga dirinya dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Namun bagi orang-orang yang kemudian bergelimangan dosa dan lain sebagainya, bagaimana caranya untuk mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala? Di antaranya dengan cinta kepada Rasulullah. Namun bukan berarti sembari cinta kepada Rasulullah dia pun bermaksiat, bukan itu maknanya. Namun ketika dia menyadari bahwa dosa-dosanya banyak, bagaimana caranya untuk mengikis dosa-dosa yang telah dikumpulkannya? Tumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Modal cinta ini saja dapat mengumpulkannya bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Sahabat yang mulia Anas bin Malik ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, bahwasanya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai, maka Anas bin Malik mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang membahagiakanku, yang menggembirakanku kecuali dengan sabda Rasulullah SAW ini, bahwasanya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kemudian dikatakan fa'ana uhibban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum fi hubbi iyahum. Sungguh aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap agar kiranya aku bisa dikumpulkan bersama mereka bi hubbi iyahum, karena sebab kecintaanku kepada mereka. Sehingga ini harus ditumbuhkan. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat ini harus kemudian dijaga, karena ini merupakan modal utama kita untuk kemudian bisa bersama mereka di surga Allah tabaraka wa taala. Inilah yang kemudian membuat Anas bin Malik berbahagia. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, sekalipun amalanku tak seperti amalan mereka. Kita ini kalau dibandingkan dengan mereka sangat jauh sekali. Kemudian berapa persen kemungkinan agar kemudian kita bisa berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabatnya? Jangankan berkumpul, untuk masuk atau menginjakan teras surga saja pun kayaknya berapa persen kita ini bisa sampai sana. Karena kemungkinan besarnya di neraka dan lain sebagainya. Lantas bagaimana caranya untuk bisa berkumpul bersama mereka? Apalagi kalau persoalan akhirat harus maksimal. Jangan, sudahlah tidak apa-apa, di emperan surga pun tidak mengapa. Yang penting masuk ke dalam surga. Tapi urusan dunia pengennya maksimal. Urusan akhirat sudahlah, nggak usah wakal-wakal. Yang penting wajib-wajib saja. Yang penting masuk ke dalam surga. Yang penting. Kalau untuk urusan dunia pengennya yang maksimal dan sebagainya, tidak. Untuk urusan dunia maksimal, untuk urusan akhirat pun harus lebih maksimal lagi. Jangan kemudian hanya berharap emperan surga saja. Jangan hanya berharap untuk masuk ke dalam surga tingkat yang paling bawah saja. Untuk masuk ke dalam surga tingkat yang paling atas, berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya, bagaimana caranya? Kalau kita ingin mengejar itu dengan amalan, susah sekali.
Susah sekali. Amalan kita, berapa paling banyak amalan kita kerjakan sehari-hari, belum lagi kadar keikhlasannya, belum lagi lain sebagainya. Maka modal utamanya adalah cinta kita kepada Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana caranya? Dengan membaca biografi mereka, dengan membaca petuah-petuah mereka, perjalanan hidup mereka. Dengan demikian maka akan tumbuh kecintaan kepada mereka. Rugi kalau seorang, apalagi kita mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW, namun tidak cinta, aneh sekali. Suatu hari di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW biasa berceramah, biasa berkhutbah, biasa memberikan nasihat kepada para sahabat Rasulullah SAW di atas mimbar yang terbuat dari batang pohon kurma. Kalau kita misalkan mimbar kita sekarang kan sudah bagus sekali. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan batang kurma, dipotong kemudian dijadikan sebagai mimbar, tempat di mana Rasulullah memberikan nasihat, memberikan ceramah, memberikan khutbah dan lain sebagainya. Suatu hari ada seorang ibu yang sudah tua renta menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk membuatkan mimbar yang baru, karena anaknya adalah tukang kayu yang bisa membuatkan mimbar yang baru. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, ya silahkan. Akhirnya dibuatkanlah mimbar yang baru itu. Mimbar yang lama diletakkan di pinggiran Masjid Nabawi, sudah dibuang oleh Rasulullah SAW, diletakkan di pinggir Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah menggunakan mimbar yang baru itu. Rasulullah memberikan ceramah, memberikan nasihat, memberikan khutbah di atas mimbar yang baru. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang memberikan nasihat ceramahnya di atas mimbar yang baru itu, terdengar ada suara isak tangis. Suara isak tangis sampai terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, suara apakah itu? Kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW pun berjalan menemui mimbar yang dibuang itu, kemudian mengusap-ngusapnya. Kemudian terdiamlah, tidak terdengar lagi suara isak tangis dari mimbar tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya itu adalah suara tangisan dari mimbar yang sudah tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia menangis? Dia rindu mendengar zikir Rasulullah SAW. Dia rindu mendengarkan ceramah, nasihat, bimbingan, arahan, wejangan Rasulullah SAW, sehingga dia menangis. Dia rindu karena sudah tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW. Rindu diinjak oleh Rasulullah SAW. Mimbar saja sampai menangis. Bayangkan kayu sampai menangis saking rindunya kepada Nabi SAW. Al-Imamul Hasan al-Basri ketika membawakan hadis ini atau ketika menyebutkan hadis ini mengatakan, ya ibadallah, al-khasabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ilai. Wahai hamba-hamba Allah, dahan korma, kayu mimbar itu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW, rindu kepada Rasulullah SAW. Ia menangis terseduh-seduh karena rindu kepada Rasulullah SAW. Fa antum ahaku antastaku ila liqa'i, maka kalian lebih berhak untuk rindu lagi kepada Rasulullah SAW, untuk bisa berjumpa dengannya. Kalau pelepah kurma ini saja rindu kepada Rasulullah, maka bagaimana lagi dengan kaum muslimin? Maka bagaimana lagi dengan umat Muhammad SAW? Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang menganggap dirinya ahli sunnah wal jamaah? Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Sudah begitu kemudian kita tak pernah terbetik kerinduan kepada Rasulullah, tak pernah ada rasa ingin berjumpa dengan Rasulullah meskipun hanya di dalam mimpi saja, tak pernah ada rasa, tak pernah muncul kerinduan untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Sehingga kata Imamul Hasan al-Basri, pelepah kurma ini saja rindu kepada Rasulullah, maka kalian, kita kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah harus lebih berhak untuk rindu lagi kepada Nabi SAW, untuk berjumpa dengannya. Sehingga ini yang kemudian harus kita tumbuhkan, cinta kepada Nabi SAW, rindu kepada Nabi SAW. Dan diantara tanda cinta kepada Nabi SAW adalah seorang itu banyak membaca kalamnya, banyak membaca sabda-sabdanya. Bahkan orang yang cinta kepada sesuatu, biasanya dia akan mengingat-ingat ucapan kekasihnya. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka niscaya kita akan menghafalkan Al-Quran. Kalau kita ingin tahu kita ini cinta tidak kepada Allah, lihat saja adakah dari Al-Quran yang kita hafalkan. Karena sang kekasih pasti akan mengingat-ingat ucapan sang kekasihnya.
Kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita akan mengingat-ingat apa kalam Allah tabaraka wa taala itu, sehingga kemudian setiap hari seorang hamba bisa bersenandung dengan kalam Rabbnya. Begitu pula seorang hamba yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta ucapan cintanya kalau kemudian dia tidak kemudian berupaya untuk mengingat-ingat ucapan kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian membuat kita berhijrah dahulu. Itulah yang kemudian membuat kita berubah. Dahulu kita hadir di sebuah majelis taklim karena masing-masing manusia mengklaim bahwa diri mereka cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Ada orang membuat acara ini, ditanya, kenapa engkau membuat acara ini? Karena aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lain yang melakukan hal tersebut kemudian mengatakan aku cinta kepada Nabi dan lain sebagainya. Dan masing-masing orang berbeda melakukannya. Kemudian kita melihat mana yang benar dari ini semua. Ini mengaku cinta kepada Nabi, ini mengaku cinta kepada Nabi, ini mengaku cinta kepada Nabi, ini mengaku cinta kepada Nabi. Di suatu majelis ada judul tablik akbar, waktu itu romantis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu judul tablik akbarnya. Kemudian sang pemateri mengatakan, siapa di antara hadirin ini yang menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Siapa yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Yang hadir waktu itu banyak, ratusan. Tidak ada seorang pun yang mengangkatkan tangannya bahwa dia hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang hafal Sahih Bukhari? Tidak ada yang hafal. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang hafal 100 hadis dari Sahih Al-Bukhari dengan sanadnya? Tidak ada yang hafal. Kemudian ditanya lagi, siapa yang hafal 10 hadis dari Sahih Al-Bukhari dengan sanadnya? Tidak ada yang hafal. Kemudian ditanya lagi, siapa dari hadirin yang hafal 1 hadis dari Sahih Al-Bukhari beserta sanadnya? Dan tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Tidak ada yang hafalnya. Kemudian sang ustaz mengatakan bahwasanya katanya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ahlu sunnah wal jamaah. Katanya orang yang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Katanya mengibarkan sunnah, terlontar dari lisannya sunnah, sunnah, sunnah dan lain sebagainya. 1 hadis saja dari Sahih Al-Bukhari dengan sanadnya kalau tidak dihafal. Sehingga kalau orang itu cinta, maka dia pasti akan menghafalnya. Bukan hanya menghafal, dia akan mengingat-ingat ucapan sang kekasihnya. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, minimalnya seumur hidup kita ini ada keinginan untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mempelajari hadis Rasulullah, membaca hadis Rasulullah SAW, bersenang-senang dengan hadis Rasulullah SAW, berlama-lama dengan hadis Rasulullah, itu tanda bahwa dirinya itu cinta dengan Rasulullah SAW. Dan itu pula yang kita lakukan. Alhamdulillah kita belajar Sahih Al-Bukhari dari awal sampai akhir, Sahih Muslim dari awal sampai akhir, Al-Muwatta Imam Malik dari awal sampai akhir, Musnad Al-Imam Syafi'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Itu semua sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kemudian harus kita upayakan. Kita upayakan. Minimalnya dengan itu kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rasanya sudah masuk waktu Isya, sudah lebih bahkan, maka azan Isya terlebih dahulu, kemudian nanti kita sambung dengan soal jawab barangkali ada yang ingin ditanyakan. Fadhal. Allah
Iya. Iya, iya. Istilahnya pusing dan lupa sudah lah. Iya. Contoh ada yang menanya, tapi bukan menanya dalil. Kalau saya imami menghadap makmum. Iya. 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 Kalau kita yang ditanya, upayakan untuk mengawali pertanyaan, untuk mengawali jawaban itu yang saya tahu begini sunahnya. Gitu. Tinggal nanti mana, ya kita nanti harus siap-siap untuk kemudian memberikannya. Gak apa-apa, jawaban itu benar. Misalkan yang saya tahu, yang sunahnya adalah demikian. Itu karena Rasulullah selesai sholat kemudian menghadap ke makmum. Tinggal nanti kita dibuktikan saja. Misalkan dibuktikan dan sebagainya, sehingga jawaban itu sudah benar. Tapi sebisa mungkin
kok kenapa tidak upaya untuk memiliki kecintaan yang lebih luar biasa daripada mereka? Bersama dengan itu kita mengetahui utamanya adalah itu, Allah Ta'ala alam bisawab. Sehingga kalau saya pribadi, semoga apa yang mereka lakukan sekalipun itu merupakan sebuah kesalahan, semoga karena kemurnian dan kejujuran kecintaan mereka, Allah ampuni mereka. Itu saja ketika melihat kaum muslimin yang begitu. Karena luar biasa kok bisa cinta kepada Rasul sampai begitu, malam-malam keluar untuk acara ini dan lain sebagainya. Apa motivasinya? Cinta kepada Rasul, padahal itu salah. Lah kita tak pernah tumbuh itu. Apa motivasinya? Untuk mendapatkan syafaat Rasul. Syafaat Rasul itu bagaimana bentuknya? Karena mereka tahu di hari kiamat nanti akan ada peristiwa yang sangat luar biasa, dan mereka mengetahui akan kapasitas diri mereka, sehingga mereka membutuhkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ada pada diri mereka, yang tidak ada pada diri kita. Sehingga ini yang kemudian harus dibangun, yang namanya belajar akidah itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya agar cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi, keimanan ini tumbuh. Itu inti dari akidah. Bukan kemudian bagaimana cara membantah kesesatan ini, bagaimana cara membantah kesesatan itu dan sebagainya. Itu pelengkapnya. Karena orang yang tidak mempelajari itu sekalipun, karena itu sifatnya fardu kifayah saja. Sehingga itu yang harus kemudian bagaimana caranya agar keimanan ini tumbuh, bagaimana caranya agar kerinduan dan kecintaan ini tumbuh bersamaan dengan pelajaran akidah yang kita pelajari. Itulah kemudian yang harus kemudian kita perhatikan, mumpung belum terlambat begitu. Kan aneh, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah ternyata adalah orang-orang yang kemudian kurang kecintanya kepada Rasulullah. Kita cinta, buktinya mengikuti sunnah. Baik, berapa hadis yang dihafal, baik berapa hadis yang dibaca, baik berapa hadis yang tuntas? Tidak ada gitu. Baik, pernahkah di dalam doa kita meminta syafaat kepada Allah agar nanti di akhirat kita adalah orang-orang yang diberikan syafaat, yang mendapatkan syafaat dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Pernahkah di antara kita dalam sehari bersolawat banyak, sekian ratus kali, sekian ribu kali dengan tanpa dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu? Tidak ada. Sehingga inilah kemudian PR-nya untuk kemudian kita perbaiki. Apa yang salah dari diri kita ini? Kok bisa demikian? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga itu perbuatan mereka salah, namun niatan mereka luar biasa. Kita mengetahui cara yang benar, namun ternyata hal tersebut tidak ada pada diri kita. Kalau saja digabungkan, klop sekali, luar biasa. Namun saya pribadi berharap agar apa yang mereka lakukan itu kemudian Allah ampuni karena kecintaan mereka yang tulus dan benar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang benar. Baik, silakan, ada lagi? Ya. Apa? Iya. Bukan, dari sisi ini mereka salah amalannya, tapi dari sisi ini niatan mereka, cinta yang ada di dalam kolbu mereka itu luar biasa, sehingga mereka rela keluar malam-malam. Itu kan luar biasa. Sehingga mereka berkorban, misalkan bersedekah, berinfak untuk acara ini dan acara itu kan luar biasa. Itu kan dibangun di atas kecintaan. Kalau kita tahu cara yang benar, namun kurang rasa cintanya, kurang cintanya, kita ini kurang cintanya. Buktinya, iya. Sehingga kalau ini digabungkan, maksudnya kita memiliki kecintaan mereka, bersama dengan itu kita mengerti cara yang benar, kemudian kita banyak melakukan cara yang benar ini, luar biasa. Itu maksudnya. Baik, yang ada pada mereka, perbuatan mereka keliru, namun yang ada di dalam kalbu mereka dari cinta mereka kepada Rasulullah itu luar biasa. Itu yang tidak ada pada diri kita. Itu tidak ada pada diri kita. Sehingga kalau kita kan kurang cintanya, ada ajakan untuk ibadah saja kan kurang. Kalau mereka luar biasa, ayo ada acara ini, padahal tidak jelas. Misalkan, datang, tengah malam tuh jadi. Kalau kita, wah ini, mendung, gerimis sedikit. Itu rasanya. Kan itu kan tanda cinta, bukti cinta. Oh ini misalkan, demi kemajuan dakwah sunnah, misalkan, berinfak, bersedekah. Lah eman, kan keluarga wajib, gitu. Kalau mereka tidak. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka cinta. Sekalipun apa yang mereka lakukan itu keliru. Kita sudah tahu cara yang benarnya bagaimana, namun tak tumbuh rasa cinta ini. Makanya PR-nya adalah bagaimana cara menumbuhkan kecintaan ini. Yang namanya cinta nanti akan dibuktikan. Kita tahu cara bersalawat, kita tahu cara berzikir, kita tahu cara meminta syafaat dan lain sebagainya, tahu cara meminta barokah. Kenapa tidak dilakukan? Bersama dengan itu kita adalah orang-orang yang paling jarang untuk mengamalkan itu semua. Paling jarang. Kenapa? Karena tak tumbuh kecintaan. Itu PR-nya. Itu PR.
sehingga perlu untuk melihat biografi Rasulullah, bagaimana perjalanannya, bagaimana kecintaan para sahabat dengan Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, itulah. Karena kalau seorang itu cinta kepada Nabi SAW, dia akan berkorban. Semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah dia akan lakukan, tak peduli dengan dirinya. Majelis taklim, di sana dibacakan hadis-hadis Rasulullah, dia akan hadir. Oh iya, ada majelis hadis, dia akan hadir. Tak peduli sekalipun suntuk, aduh malas baca hadis misalkan, hadisnya hadis tentang apa lagi misalkan. Tak peduli, ini adalah ucapan sang kekasih. Oleh karena begitu, inilah yang kemudian harus kita tumbuhkan dalam diri ini. Tumbuhkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudahlah, cukuplah, kita cukupkan. Pekan depan kembali lagi ke sana lagi seperti semula lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.